masuk ke aman-aman. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Puput Werianti mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan malam hari ini ya. Teman-teman benar-benar mantap banget ya, sudah meluangkan waktunya di malam minggu hari ini untuk bisa bersama-sama menimba ilmu dari materi keren kita hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat CV dan interview yang baik yang akan disampaikan oleh nanti pemateri kita. Oke, Zoom-nya peserta hari ini lumayan banyak, jadi sangat bagus dan sangat bagus ya teman-teman sudah mau join pada malam hari ini. Sebelum masuk ke inti acara, ya kita kenalan dulu sama pemateri kita pada malam hari ini. Apa kabar Kak Muhammad Ahlun? Apakah sudah join di ruang Zoom? Aman Kak Puput. Udah join. Oke, sepertinya sudah terlihat ya, Kak Ahlun sudah bergabung pada acara kita di malam hari ini. Oke, sebelum masuk ke inti acara, langsung aja aku mungkin akan sedikit deskripsikan Kak Ahlun tuh apa dan siapa. Jadi Kak Ahlun ini merupakan lulusan dari sebuah universitas jurusan psikologi dan Kak Ahlun sendiri ini ya memiliki minat di bidang seperti psikologi industri dan organisasi dan psikologi klinis. Saat ini Kak Ahlun sendiri sedang bekerja sebagai HR recruitment dan training office di suatu perusahaan VND ya. Wah keren banget loh Kak, mantap. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, karena waktu juga sudah menjelang mulai malam. Jadi langsung aja kita ya nih. Kita langsung aja ya memberikan waktu kepada Kak Ahlun. Silakan Kak Ahlun. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Puput sudah diberikan ruang untuk sharing dan diskusi dengan teman-teman yang ada di room ini. Ada 245 orang. Nah, alhamdulillah hari ini saya selaku narasumber diundang dari RR Accounting ya, apa ya namanya Kak? Diundang untuk entrepreneur untuk mengisi ya pelatihan akuntansi gratis ya dengan tema ya CV dan interview yang baik. Itu gimana sih Kak gitu? Ya. Kebetulan saya diundang sama Mbak Rizka untuk membawakan materi tentang CV dan proses interview kerja. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu saya langsung share PPT-nya ya Kak Puput. Boleh. Oke, baik. Kita ke CV dulu. Oke, salah. Teman-teman izin ya aku share PPT. Ini teman-temannya nggak bisa komen ya Mbak Put? Iya, soalnya biar lebih kondusif aja sih. Siap. Oke, kelihatan nggak Mbak Put? Oke, aman. Oke, baik. Teman-teman, kita mulai aja ya langsung materinya karena sekarang juga udah malam. Nah, saya akan bawa materi dulu. Saya Muhammad Halun Nasab. Saya lulusan dari psikologi di salah satu universitas negeri yang ada di Makassar. Nah, peminatan saya sekarang itu di bidang psikologi industri dan organisasi, juga mendalami tentang psikologi klinis. Nah, saat ini saya bekerja sebagai Human Resource Recruitment dan Training di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage di Kota Makassar. Nah, selama masa kuliah dan selama kerja, saya aktif di berbagai komunitas dan beberapa organisasi, juga aktif mengikuti beberapa bootcamp yang menciptakan prestasi kayak gitu, teman-teman. Nah,
Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mari kita sama-sama teman-teman membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini, agar apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Doa dipersilahkan ya teman-teman. Oke, doa dicukupkan. Nah, selain tadi kan sudah baca doa, teman-teman boleh sediakan alat tulis menulis supaya bisa mencatat poin-poin penting yang bisa jadi berguna ke teman-teman nantinya. Nah, selain itu teman-teman juga boleh sediakan makanan atau minuman biar terima materinya itu lebih enjoy dan lebih santai kayak gitu. Nah, teman-teman, yang pertama kita bahas hari ini tuh tentang CV atau kurikulum vitae. Nah, apa itu CV? Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu nih apa itu CV. Jadi kita langsung aja, karena kan di sini saya kira ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan, tapi karena pertanyaannya ditutup ya udah kita lanjut aja. Nah, jadi CV merupakan singkatan dari kurikulum vitae, adalah gambaran kronologis dan mendalam mengenai perjalanan hidup dan karir yang pernah kamu tempuh. Nah, CV teman-teman biasa tuh ada yang menjelaskan tuh kamu bikin bikin CV-nya CV kreatif atau CV ATS sih? CV ATS sih. Nah, jadi teman-teman bisa memilih apakah ingin membuat CV kreatif ataupun CV ATS dengan beberapa pertimbangan teman-teman. Nah, teman-teman boleh membuat CV kreatif ketika ukuran perusahaannya itu masih di skala kecil dan menengah. Kemudian bisa bikin untuk bidang desain dan kreatif, jadi untuk graphic design, fotografer, ilustrator, bisa menggunakan CV kreatif. Kemudian untuk mengirim lamaran melalui email yang secara langsung ditujukan kepada manajer atau HR. Nah, sedangkan untuk CV ATS sendiri, teman-teman bisa gunakan untuk melamar di perusahaan-perusahaan yang cukup besar, misalnya perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan yang namanya sudah dikenal. Kemudian untuk bidang bisnis kayak business development, marketing, public relation, HR, dan lain-lain. Kemudian CPATS juga bisa digunakan ketika teman-teman mengirim lamarannya melalui website perusahaan atau website job portal. Nah, berikutnya. Nah, struktur CV itu bagaimana sih yang rapi? Nah, ini saya sedikit berikan struktur gunakan ketika merancang. Yang pertama, silahkan buat informasi pribadinya teman-teman. Yang kedua, buat ringkasan profilnya, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, dan sertifikasi atau pelatihan. Nah, penjelasannya kita di bagian selanjutnya. Nah, mengapa CV perlu menarik? Nah, dalam proses pencarian pekerjaan, CV yang menarik dan profesional itu menjadi salah satu kunci kesuksesan teman-teman. Karena biasanya kami sebagai seorang HRD itu membaca CV-nya hanya 5 sampai 15 detik, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kesan awalnya sudah tidak terlalu friendly atau tidak terlihat profesional atau tidak menarik, bisa jadi kami langsung skip teman-teman, kayak gitu. Nah, CV yang baik dapat merefleksikan kemampuan, pengalaman, dan kepribadian teman-teman di mata calon pemberi kerja atau si HR ini. Dengan CV yang menarik, teman-teman dapat lebih mudah menonjol di antara banyaknya pelamar dan mendapatkan kesempatan wawancara yang lebih besar. Nah, ringkasan profil menarik. Nah, jadi ini penjelasan tadi poin-poin yang ada di pertama tadi. Yang pertama pengenalan. Nah, sampaikan gambaran singkat diri teman-teman, kekuatan, dan nilai tambahnya bagi perusahaan. Nah, dari dalam satu paragraf itu cukup 4 atau 5 baris saja, nggak usah terlalu panjang, atau cukup 3 sampai 4 baris saja. Kemudian tujuan karirnya, rumuskan tujuan karirnya dan bagaimana posisi ini dapat membantu mencapainya. Kemudian kompetensi inti yang teman-teman miliki itu bisa disoroti di file. Oke, kemudian tips bagian inti. Tips bagian inti yang pertama teman-teman bisa mengisi pengalaman kerja dan bisa disorot ke bagian prestasinya. Jadi soroti prestasi nyata yang telah kamu capai di setiap posisi kerja. Tunjukkan kontribusi di perusahaan yang bisa berdampak positif bagi organisasi. Kenapa?
Oke, ceritakan bagaimana Anda berhasil mengatasi tantangan dan mencapai tujuannya. Kemudian di bagian inti juga teman-teman silahkan deskripsikan bagian skill dan kompetensi yang kamu unggulkan. Jadi keterampilan teknis yang relevan dengan posisi yang kamu lamar, kemudian kemampuan komunikasi yang unggul, kemampuan analitis dan pemecahan masalah itu contoh-contohnya. Jadi kemampuan komunikasi, kemampuan analitis, pemecahan masalah bisa kamu masukkan di bagian skill dan kompetensi. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk memperkuat kredibilitasnya teman-teman, teman-teman bisa memasukkan poin-poin yang ada di tertulis sini. Yang pertama gelar akademik. Jadi, tampilkan latar belakang pendidikan formal yang relevan dengan posisi yang Anda lamar. Pun kalau misalnya lamarannya gelar akademiknya tidak relevan, tapi posisinya membutuhkan posisinya buka untuk semua jurusan, itu berarti nggak masalah. Kemudian pembelajaran informal dulu, pembelajaran informal. Sertakan pembelajaran informal teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mengikuti pelatihan, kemudian mengikuti bootcamp, mengikuti workshop, itu bisa teman-teman cantumkan. Kemudian pelatihan profesional, sertifikasi, pengembangan keterampilan yang menunjukkan kompetensi, kemudian soroti juga di bagian prestasi, penghargaan atau beasiswa yang pernah didapatkan teman-teman. Nah, elemen tambahan yang relevan. Jadi elemen-elemen yang bisa teman-teman tambahkan di dalam CV, yaitu pertama hobi dan minat, kemudian proyek-proyek yang pernah teman-teman jalankan, kemudian sertifikasi, boleh dicantumkan, kemudian referensi atau HR mungkin kalau misalnya pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, kamu bisa lampirkan nomor HR atau orang-orang yang mengenal kamu yang bisa mendeskripsikan kamu ketika HR-nya misalnya ingin melakukan background checking. Nah, optimalisasi CV untuk para pencari kerja. Yang pertama, untuk para pencari kerja digital. Jadi, teman-teman bisa memasukkan kata kunci penting terkait peran dan industri yang Anda minati ketika teman-teman melakukan optimalisasi CV di bagian digital. Kemudian, pasang judul, ringkasan, dan tag yang menarik bagi perekrut online. Kemudian, unggah CV di situs pencarian kerja terkemuka untuk jangkauan lebih luas. Jadi, teman-teman misalnya, ingin mengoptimalisasikan CV-nya, misalnya menggunakan LinkedIn, menggunakan beberapa platform kerja, misalnya Jobstreet dan sejenisnya, teman-teman bisa mengikuti tips-tips ini, kayak gitu teman-teman. Itu untuk bagian CV. Jadi intinya teman-teman harus perhatikan di bagian yang ini tadi. Jadi silahkan ceritakan di bagian pertama informasi pribadi, kemudian di bagian ringkasan profil, kemudian riwayat pendidikan, kemudian pengalaman kerja, keahlian dan kualifikasi, serta sertifikasi dan pelatihan yang pernah diikuti, teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk informasi pribadinya cukup dijelaskan 3-5 baris saja, tidak usah terlalu panjang. Nah, kemudian ringkasan profilnya maksud saya, ringkasan profilnya cukup 3-5 baris. Informasi pribadinya itu misalnya nama, kemudian alamat, sosial media, dan sejenisnya. Itu. Kemudian riwayat pendidikannya silahkan diisi S1-nya saja atau misalnya lulusan SMA cukup pendidikan terakhir aja yang dimasukkan. Kemudian pengalaman kerja, kamu bisa menuliskan pengalaman kerja kamu beserta job desk-nya teman-teman. Jadi kenapa poin job desk itu penting? Karena HRD-nya biasa melihat di situ. Kami biasanya melihat apakah job desk kamu di tempat sebelumnya itu sama dengan job desk yang akan kami berikan di perusahaan kami, kayak gitu misalnya. Jadi job desk itu sangat-sangat penting. Jangan lupa cantumkan bulan dan tahun kalian masuk kerja. Karena kami juga ingin mengetahui berapa lama kamu kerja di perusahaan itu dan penyebabnya ini berapa lama kamu kerja di perusahaan. Kemudian apa yang menjadi keahlian dan kualifikasinya teman-teman. Jadi bisa diceritakan apa nih hard skill-nya, soft skill-nya itu bisa dicantumkan. Kemudian sertifikasi dan pelatihan, teman-teman bisa memasukkan kalau misalnya teman-teman pernah mengikuti pelatihan, misalnya pelatihan human capital staff atau pelatihan digital marketing
yang bersertifikasi BNSP, teman-teman bisa masukkan. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk CV. Bagaimana nih Kak Puput? Apakah langsung dibuka pertanyaan di setiap bagiannya atau nanti di sesi terakhir? Di sesi terakhir aja Kak, biar sekali. Oke, sesi terakhir. Nah, untuk bagian ini nanti aku jelasin di akhir ya. Oke, kita lanjut ke PPT berikutnya teman-teman. Kita nggak usah terlalu panjang lebar, nanti teman-teman yang langsung mau tanya boleh. Jadi kita lebih banyak buka-bukaannya atau lebih banyak diskusinya di bagian tanya jawab aja. Kemudian next kita ke bagian persiapan interview kerja. Oke, bagian interview kerja. Jadi aku membagi di 3 part nih teman-teman. Ada sebelum interview, ada pada saat proses interview, dan ada setelah interview. Jadi kita ke sebelum interview dulu nih teman-teman. Nah, sebelum interview, kalau aku misalnya lakukan live TikTok atau misalnya, Kak gimana sih caranya? Maaf Kak, nge-lag. Iya, sepertinya dari pematerinya yang ngelag ya Kak. Bentar ya. Suaranya hilang. Iya Kak, sebentar. Oke, nanti kita tunggu pematerinya join lagi ya. Teman-teman sembari nunggu pematerinya datang lagi, boleh nih ya disiapin pertanyaan, karena nanti pertanyaannya kita langsung open mic gitu ya, nggak di chat ya. Jadi nanti kalau yang mau tanya langsung tanya aja, mumpung ada HR-nya nih ya. Oke? Oke, siap. Oke. Sepertinya belum bergabung. Sebentar ya teman-teman ya. Ya teman-teman juga boleh nih ya konten biar kita biasa tahu ya wajah-wajahnya yang punya semangat ya buat dengerin Kak Ahlun pemaparan materi hari ini. Oke. Nah, yang lain boleh banget nih ya absen on cam. Yang belum on cam boleh banget on cam. Oke teman-teman, maaf ya tadi aku nge-lag, nggak tahu tiba-tiba jaringannya keputus. Maaf ya Mbak Put. Oke Kak, nggak apa-apa Kak, aman. Oke, aku share lagi ya, maaf ya teman-teman. Iya Kak. Oke, aku ulang di bagian persiapan interview ya tadi. Tuh. Oke, nah untuk persiapan interview, nah tadi aku sampai mana sih? Tiba-tiba nge-lag. Sebelum Masih interview di kan? interview. Ini udah masuk bagian ini ya? Belum. Belum sama sekali. Belum. Jadi teman-teman, kan aku sangat-sangat sering mendengarkan keluhan-keluhan pelamar kerja ketika misalnya mereka ada panggilan interview, mereka langsung mungkin deg-degan atau langsung merasa insecure, merasa bimbang dan sejenisnya. Ada juga tuh yang biasa komen-komen di sosial media saya, Kak, aku bisa kerja tapi nggak bisa interview. Nah, itu kan sering.
Nah, jadi aku bahasnya tentang apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab teman-teman ini merasa gugup, merasa kurang percaya diri, merasa tertekan ketika akan melaksanakan atau akan mengikuti proses interview. Ini PPT-nya kelihatan kan? Iya Kak, kelihatan. Kelihatan Kak, Kelihatan. kelihatan. Jadi aku akan bagi 3 nih teman-teman. Jadi aku akan bahas sebelum interview, pada saat proses interview, dan setelah interview. Nah, ini adalah kunci pertama penyebab teman-teman merasa gugup. Jadi teman-teman kurang belajar sebenarnya. Kurang belajar yang dimaksudkan ini kurang meriset tentang perusahaannya, kurang mempelajari kompetensi yang teman-teman lowongan kerjanya butuhkan, dan lain-lain. Jadi kita bahas itu. Nah, yang pertama, apa yang perlu teman-teman laksanakan sebelum proses interview, yaitu adalah pelajari visi dan misi perusahaan yang teman-teman lamar. Jadi teman-teman boleh nih browsing di internet tentang perusahaannya. Biasanya di websitenya atau di Instagramnya biasanya tuh ada terlampir visi dan misinya. Nah, kemudian teman-teman bisa cari tahu produk ataupun layanan yang diberikan perusahaan ini. Nah, jadi tadi ada visi dan misinya, kemudian produk dan layanannya, kemudian pelajari pasar dan pesaingnya teman-teman. Jadi ketahui posisi perusahaan dalam industri dan bagaimana mereka bersaing agar dapat memberikan sudut pandang yang relevan. Jadi ketahui apakah mungkin perusahaannya bergerak di bidang food and beverage, atau misalnya perusahaan teknologi, atau perusahaan retail. Jadi teman-teman harus tahu itu. Nah, kemudian setelah memahami profil perusahaannya, teman-teman juga perlu menyiapkan pertanyaan yang relevan. Jadi teman-teman silahkan catat kira-kira, tunggu bentar ya teman-teman, kucing aku mau lompat bentar. Sorry ya teman-teman, ada gelas soalnya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman sebelum interview ini catat-catat nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman dapatkan di internet, yang bisa teman-teman ajukan ke HRD-nya. Nah, ajukan pertanyaan cerdas, siapkan pertanyaan yang menunjukkan minat dan pemahaman Anda tentang perusahaan, serta posisi yang ditawarkan. Ini akan menciptakan kesan positif dan membantu Anda mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, catat pertanyaan penting. Nah, daftar pertanyaan penting nih misalnya, Kak, ketika misalnya saya dikontrak, berapa lama proses probation-nya? Atau apakah ada proses probation atau tidak? Kayak gitu. Nah, kemudian jenjang karirnya seperti apa? Kemudian bagaimana budaya kerjanya atau lingkungan kerjanya seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan umum yang baik untuk ditanyakan teman-teman. Kemudian pikirkan pertanyaan strategis. Nah, jadi kamu bisa menanyakan, oh iya Kak, alur koordinasi pekerjaan saya nantinya seperti apa sih? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang menurut teman-teman itu strategis. Jadi seperti penjelasannya di sini, pertimbangkan pertanyaan yang dapat memberikan informasi lebih dalam tentang budaya perusahaan atau aspek penting lain yang bisa membantu Anda memutuskan apakah posisi ini cocok dengan Anda. Nah, kemudian, aku sebenarnya lupa sih memasukkan satu hal, teman-teman juga wajib mempelajari tentang posisi yang teman-teman lamar ini. Jadi teman-teman misalnya ingin melamar posisi admin, ya udah cari tahu bagaimana job desk admin, bagaimana apa skill-skill yang dibutuhkan dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Jadi kenapa? Karena teman-teman nanti pada saat interview yang kami tanyakan sebagai HRD itu pasti ke sana. Jadi ketika teman-teman sudah mempelajari itu, teman-teman rasa gugupnya sudah berkurang karena teman-teman bisa jawab. Nah, next, mengatur penampilan dan sikap. Nah, sebelum berangkat ke lokasi interview teman-teman, jangan lupa berpakaian rapi. Aku paling sering dapat nih pelamar. Kalau laki-laki itu biasa yang berambut gondrong. Kalaupun kamu gondrong sebenarnya bisa, tapi rapiin dulu rambutnya, sisiran kayak atau apa. Nah, kemudian pakai kemeja, jangan pakai baju kaos oblong. Aku pernah dapat juga pakai baju kaos oblong, celana robek-robek pulang. Kan itu udah
udah memberikan kesan yang tidak profesional. Kemudian teman-teman datang tepat waktu. Karena kami sebagai HRD teman-teman, kami punya catatan. Biasa tuh di jendela tuh, wah itu pelamar datang lewat 15 menit, ya udah kami catat, oh, ciri-cirinya ini. Terus kami spek-spek, ya udah berkasnya mana Kak? Ya udah itu berkasnya kami tandai, kami silang. Nah, karena di awal proses aja kamu udah terlambat, apalagi pada saat masuk kerja. Kayak gitu teman-teman. Nah, penampilan dan sikap yang profesional penting saat wawancara kerja. Pastikan pakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan budaya perusahaan. Hindari aksesoris berlebihan. Oh iya benar, aksesoris. Aku pernah dapat nih kandidat yang pakai gelang full, kemudian pakai kalung juga yang terlalu gimana gitu. Jadi itu memberikan kesan yang kurang profesional teman-teman. Jadi pakailah aksesoris yang biasa aja, yang tidak terlalu nyentrik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya. Oh, oke, ini udah masuk di proses interview. Kayaknya ini, Mbak. Oke. Proses interview. Jadi pada saat proses interview teman-teman, kami biasanya nih gini. Baik teman-teman atau baik perkenalkan, saya Ahlun, saya salah satu HRD di bla bla bla. Boleh silahkan diperkenalkan dirinya secara singkat. Ya udah teman-teman ceritakan atau deskripsikan dirinya secara singkat aja. Jadi buatlah pengenalan diri yang ringkas dan menarik, menyampaikan latar belakang dan keahlian Anda secara jelas dan juga menjelaskan bagaimana harapan Anda ke depan. Jadi kalau aku sih punya rumus itu past, present, dan future. Jadi teman-teman bisa ceritakan masa lampaunya teman-teman. Jadi sebelumnya saya merupakan lulusan dari misalnya Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Makassar. Kemudian setelah itu jelaskan lagi ya, setelah lulus pendidikan S1 saya melanjutkan bekerja sebagai ini di perusahaan ini. Nah, setelah itu dan saya dari background itu dan setelah dari pengalaman saya kerja situ saya berminat, ya jadi kamu menjelaskan sekarang, saya berminat bekerja untuk posisi ini. Nah, saya berminat untuk posisi ini karena memang saya tertarik di dunia ini dan untuk mengembangkan karir saya ke depan. Jadi rumusnya masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Nah, kemudian teman-teman bisa menunjukkan motivasi. Jadi jelaskan alasan kenapa kamu tertarik untuk melamar. Jadi tadi kan sudah di bagian pengenalan. Tunjukkan motivasi, kemudian nanti bisa kamu jelaskan apa yang menjadi kelebihan. Jadi kami juga akan bertanya kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan kelebihan dan kelemahan, biasanya kami ingin mencari tahu seberapa bisa kamu mengenali diri kamu dan seberapa bisa kamu menyelesaikan apa-apa yang menjadi kekurangan kamu. Nah, ini adalah pertanyaan sebenarnya sangat-sangat bagus untuk teman-teman siasati. Jadi kalau kamu misalnya tanya, bisa diceritakan apa sih yang menjadi kekurangan kamu? Terus kamu bisa jelaskan, ya udah kekurangan saya misalnya pelupa Pak. Tapi untuk mengatasi pelupa saya biasa melakukan saya biasa mencatat atau misalnya menulis di note HP apa-apa yang paling sering saya lupakan agar saya ingat. Jadi ketika kamu menjelaskan kekurangan, kamu bisa memberikan solusinya juga. Kayak gitu. Nah, ini yang biasa luput pada saat proses interview teman-teman, jarang mencarikan solusi dari kekurangannya. Kemudian sampaikan kelebihan dan keahlian yang paling menonjol serta bagaimana hal dapat diaplikasikan pada pekerjaan dan siap menjawab tantangan. Nah, tunjukkan kesiapan Anda untuk mengatasi tantangan dan memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam pekerjaan. Nah, next, menjawab pertanyaan teknis. Nah, teman-teman, di perusahaan biasanya kan ada nih setelah proses screening CV, setelah psikotes, interview HR, ada nih namanya interviewer. Kami para HR ini biasanya menggali kemampuan teknisnya teman-teman itu cuma dasar-dasarnya aja. Nanti yang menggali pertanyaan teknis lebih mendalam itu di bagian user atau divisi atau kepala divisi yang akan bekerja sama dengan kamu. Nah, jadi untuk mensiasati itu, teman-teman perlu mengenali dirinya sendiri, kenali kekuatan dan kelemahan Anda secara jujur, kuasai kemampuan dan pengalaman yang Anda miliki, serta persiapkan jawaban untuk menutupi kekurangan. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, jadi teman-teman betul-betul harus paham job desk atau posisi yang kamu lamar ini.
Kemudian pelajari pertanyaan, tunjukkan kemampuan dan bersikap tenang. Jadi teman-teman, kami HR itu dibekali namanya kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi memprediksi perilaku kamu di masa mendatang. Jadi metode yang kami gunakan namanya metode BEI atau Behavior Event Interview. Kami biasanya menanyakan pengalamannya teman-teman di masa lampau gunanya untuk memprediksi apa-apa yang bisa jadi terjadi di masa depan. Jadi teman-teman, misalnya nih posisi admin, saya butuh admin yang orangnya teliti. Ya udah, aku bikin pertanyaan BI bagian ketelitian misalnya. Udah aku tanyakan, coba ceritakan coba ceritakan pengalaman kamu sebelumnya atau di tempat kerja kamu sebelumnya di mana pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian. Nah, untuk orang-orang yang punya skill ketelitian, mereka bisa langsung jawab tanpa berlama-lama. Mereka langsung jawab, oh iya Kak, dulu saya punya saya pernah bekerja di bagian admin. Terus saya harus mencocokkan data, misalnya data dari divisi ini ke divisi ini. Dan untuk mengatasi kecerobohan saya, misalnya yang ada kelupaan input dan lain-lain, saya bisa mengulanginya beberapa kali, berkali-kali kayak gitu teman. Nah, jadi kami sudah bisa prediksi, oh ini orangnya cukup teliti karena dia bisa menyelesaikan masalahnya yang pernah mungkin lolos karena tidak teliti, dia bisa menanggulangi dengan melakukannya berkali-kali. Nah, atau misalnya di bagian leadership, aku mau gali kompetensi leadership-nya teman-teman. Ya udah, aku bikin lagi pertanyaan BI. Coba ceritakan suatu peristiwa di tempat kerja kamu sebelumnya atau di kegiatan kamu sebelumnya di mana terjadi konflik. Jadi kami tuh idenya cukup banyak nih, sudah dipersiapkan betul-betul sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang kami butuhkan, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kami bisa menggali tadi tuh jawabannya, misalnya ada konflik yang terjadi masa lalu. Iya Kak, konfliknya itu misalnya pegawai Indomaret. Dulu ada customer yang komplain nih. Misalnya kok tanggal expire-nya kok sudah expire masih dijual sih? Dan ternyata karyawannya saling tuduh menuduh nih, kayak yo itu yang salah, ini yang salah. Nah, kalau kalau misalnya orang yang diinterview ini bisa menjawab, jadi misalnya oh ya, karena terjadi konflik antara customer dan antara karyawan dengan karyawan, saya berusaha untuk menengahi situasi itu. Jadi ketika mereka mampu menjelaskan peristiwa itu dan mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik dan profesional, berarti untuk kompetensi itu biasanya kami contreng. Oke, lolos, 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 lolos. Nah, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan teknis atau pertanyaan-pertanyaan tradisional. Contoh pertanyaan tradisional adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sudah tersebar di internet. Kelebihan kelemahan, kemudian motivasi kerja. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tradisional yang tidak menggali kompetensi si pelamarnya. Jadi teman-teman boleh nih kalau misalnya mau melamar salah satu posisi, cari dulu kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan, kemudian coba cari pertanyaan BEI-nya, BEI tulisannya. Terus teman-teman bisa pelajari. Nah, kemudian saat wawancara teman-teman, Anda harus meyakinkan pewawancara bahwa Anda memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Makanya teman-teman perlu riset dan perlu belajar. Tunjukkan pengalaman dan prestasi terkait yang relevan untuk pekerjaan yang ditawarkan. Berikan contoh konkret yang mendemonstrasikan keahlian Anda. Nah, kadang tuh ada yang bertanya, Kak, bagaimana dengan kami yang tidak punya pengalaman kerja atau fresh graduate? Apa yang bisa kami jelaskan? Kayak kadang tuh ada yang kayak sudah hopeless, tidak ada harapan, kayak kenapa sih kenapa sih HRD nyarinya yang berpengalaman, kami yang fresh graduate juga pengen pengalaman. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan itu dengan ikut kegiatan komunitas, ikut kegiatan organisasi. Jadi, kalau orang yang berpengalaman menjelaskan pengalaman kerjanya, kamu bisa menceritakan pengalaman organisasi atau komunitas kamu. Nah, kemudian kalau kamu nggak punya nih, kamu misalnya orangnya introvert banget, tidak mudah bergaul, mahasiswa kupu-kupu,
Ya udah kamu jelaskan pengalaman kamu menjadi misalnya anggota kelompok atau ketua kelompok atau kegiatan-kegiatan deh. Nah, yang bisa mendeskripsikan diri kamu. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian, jangan berhenti hanya pada kualifikasi formal, ceritakan pengalaman kerja proyek atau kegiatan sukarela yang telah Anda lakukan dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan kontribusi untuk posisi yang dilamar. Nah, teman-teman, kenapa biasanya HRD atau perusahaan merekrut yang berpengalaman? Karena kami juga punya budget, teman-teman. Budget ini kami harus press sedemikian rupa sehingga kami tetap bisa menghasilkan, perusahaan tetap bisa profit dengan orang-orang yang kayak tidak perlu terlalu memberikan effort banyak. Karena kalau kami misalnya melakukan perekrutan fresh graduate, otomatis budget pelatihan, budget training itu kami spend cukup banyak. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, mereka biasanya juga memberikan peluang yang cukup tinggi untuk orang-orang yang fresh graduate, kayak gitu, atau orang-orang yang belum punya pengalaman kerja. Jadi sesuaikan aja kualifikasinya teman-teman. Kalau masih fresh graduate, silahkan melamar di perusahaan yang buka untuk semua bidang, dan fresh graduate yang berpengalaman boleh teman-teman yang berpengalaman, kayak gitu. Kemudian, oke. Kemudian, nah, biasanya teman-teman, pada saat sudah nih kami menggali prosesnya dan sudah mau menutup, kami biasanya memberikan feedback negatif. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan feedback negatif, ya udah nggak apa-apa, tenang aja. Jadi biasanya di sesi terakhir kami biasanya kan kandidatnya bertanya, oh iya Kak, kira-kira kekurangan saya apa nih misalnya. Nah, biasanya kami memberikan umpan negatif. Ya udah, tetap tenang, jangan biarkan diri terpancing saat menerima kritik negatif, ambil napas dan tetap sikap profesional. Kemudian dengarkan saksama, cari solusinya, misalnya, oh iya Pak, baik, saya akan mencoba untuk memperbaiki itu, atau saya akan merubah bagian itu Pak. Kemudian tindakan lanjutnya seperti apa. Jadi buat rencana aksi konkret untuk menangani umpan balik negatif. Tunjukkan komitmen Anda untuk terus berkembang. Next, kita ke bagian setelah interview. Nah, ini juga nih paling sering. Ketika setelah interview, kadang ada beberapa HRD yang menyampaikan misalnya seperti ini. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti interview hari ini. Untuk informasi kelanjutannya silahkan ditunggu sekitar 1-2 minggu. Atau misalnya, baik, terima kasih sudah mengikuti interview, interviewnya sudah selesai, silahkan ditunggu informasinya. Ya udah, teman-teman, inisiatiflah untuk mengikuti tindak lanjut setelah wawancara. Yang pertama, kalau kamu misalnya ingin menanyakan sesuatu setelah interview atau setelah kamu berikan pertanyaan ke HRD-nya dan setelah pulang misalnya ke rumah, udah ucapkan terima kasih. Jadi di pesan chat-nya intinya terima kasih dulu deh. Nah, setelah itu bisa jadi renungkan apa yang telah lakukan. Oh ya, kemarin ada feedback nih Mbak. Alhamdulillah hari ini saya sudah sedikit memperbaiki. Nah, kemudian setelah proses interview kemarin, kira-kira pengumumannya sampai kapan ya? Nah, tapi teman-teman untuk bagian ini teman-teman bisa download atau bisa cari informasinya di internet, itu banyak banget berseliweran. Kayak gitu. Kemudian apakah penting? Nah, langkah-langkah, oh tadi itu langkah-langkah penting diambil setelah wawancara kerja untuk menunjukkan profesionalitas dan minat Anda. Kirimkan ucapan terima kasih, evaluasi kinerja Anda, dan tanyakan tindak lanjut. Hal ini akan membantu Anda tetap diingat oleh perusahaan dan meningkatkan peluang Anda untuk terpilih. Nah, kemudian, nah ini bagian membangun networking profesional teman-teman. Saya sama Mbak Rizka dan Mbak Puput itu, aku sama Mbak Puput baru kenal hari ini. Kalau Mbak Rizka itu sekitar udah beberapa minggu. Kami kenalannya di TikTok. Nah, kebetulan aku juga sedang belajar bikin konten tentang HRD atau tentang pekerjaan. Nah, kebetulan Mbak Rizka menghubungi saya untuk membawakan materi ini. Nah, membangun networking profesional itu teman-teman sangat penting. Kenapa? Dengan membangun networking profesional, teman-teman bisa menambah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau opportunity yang lebih baik lagi. Jadi seperti ini, jadi kayak kami menjalankan kerjasama nih untuk membangun branding. Itu bisa bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk Mbak Rizka dan Mbak Puput juga. Nah, itu.
Nah, relasi yang berarti bangun relasi profesional yang berkualitas, bukan sekedar kuantitas. Fokus pada membangun koneksi dengan orang-orang yang dapat membantu mengembangkan karir Anda karena itu sangat-sangat penting, teman-teman. Kemudian hadiri acara profesional. Nah, aktif menghadiri seminar, konferensi, atau pertemuan profesional di bidang teman-teman itu bisa meningkatkan wawasannya teman-teman. Ketika wawasan teman-teman banyak, tinggi, itu lebih mudah untuk diserap di dunia kerja. Apalagi kalau misalnya kamu bertemunya dengan seprofesi, kamu bisa bertukar pikiran, bertukar informasi, dan bisa berbagi tips. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan sosial media. Sosial media tuh sekarang sudah bagus banget, beda dengan dulu. Sekarang udah bisa daftar kerja melalui website. Dulu itu cuma pakai koran. Lowongan kerja itu cuma tersedia di koran, sekarang sudah ada website. Kemudian ada LinkedIn, teman-teman bisa bangun LinkedIn-nya supaya lebih profesional. Kemudian bisa bikin CV ATS menggunakan beberapa platform. Jadi banyak juga tuh platform-platform yang gratis ataupun berbayar yang bisa bantu teman-teman untuk bikin CV ATS-nya. Kemudian teman-teman bisa ikuti seminar gratis. Jadi apalagi teman-teman, banyak banget peluang yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman membangun networking profesional. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup dari saya teman-teman untuk teorinya. Kalau teman-teman ingin bertanya atau ingin berdiskusi, boleh banget silahkan. Kak Puput, saya persilahkan Kak Puput. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Kak Ahlun ya. Ini benar-benar ya materinya berdaging banget loh Kak. Sayang banget kalau misalnya beberapa orang ada yang nggak hadir mungkin ya. Karena benar-benar ini mungkin nggak akan langsung dijawab langsung ya Kak kalau misalnya nggak hadir di sini ya kan. Benar. Nah Ya ya, teman-teman, aku kan tadi minta teman-teman untuk sediain makanan ya. Udah aku sambil makan ya. boleh. Oke, karena pemaparan materi udah selesai, berarti ini saatnya kita Q&A ya Kak. Boleh, boleh. Mungkin nanti sistemnya itu bakalan bertanya langsung jawab aja ya, biar nggak nunggu-nunggu gitu loh. Boleh, silahkan Kak Put. Oke, dimulai dari yang namanya Kak Wellen, mungkin Kak boleh Kak? Silahkan bertanya kepada Kak Ahlun. Kak, halo, nama saya Welan. Saya gimana caranya kalau saya pada saat interview kita tuh harus public speaking kita tuh harus lebih bagus lagi. Soalnya kan interview kan harus public speakingnya lebih bagus, Kak. Apakah ada tips? Oke, teman-teman. Nah, teman-teman pernah merasa gugup nggak? Kayak udah belajar baik-baik, udah persiapkan matang-matang, tapi pada saat di depan HRD tiba-tiba gugup dan lupa ingatan. Nah, Sering. itu biasanya sering kan, teman-teman sering banget. Ya kan langsung nge-freeze, langsung kayak bingung mau jawab apa, kayak intinya serba blur. Nah, sebenarnya itu adalah tugas HRD ya teman-teman. Tugas HRD-nya untuk menenangkan teman-teman. Karena tugas kami itu menggali. Ya, karena sebenarnya banyak kandidat yang mungkin introvert, tidak terbiasa berbicara, apalagi ketemu dengan banyak orang atau tiba-tiba ketemu orang yang punya pressure atau punya tekanan. Nah, mereka biasanya punya kompetensi yang bagus, tapi terkendala itu. Nah, ya udah kami tugasnya menenangkan, bikin kandidatnya nyaman supaya lebih leluasa berbicara kayak gitu. Tapi kadang juga sih ada HRD yang pembawaannya tegas dan menegangkan. Nah, gimana caranya supaya bisa lebih tenang, bisa lebih leluasa untuk menjelaskan? Teman-teman perbanyak kegiatan yang melibatkan komunikasi. Teman-teman bisa nih, kalau kamu misalnya tipe-tipe introvert, aku sebenarnya introvert teman-teman, tapi karena keseringan bicara, ya udah aku memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman. Padahal kalau aku habis bicara biasanya apa? Oke, tadi ada suara lewat. Oke, jadi biasakan untuk melatih speaking kalian dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kalian bicara. Nah, kemudian setelah itu apa? Kalau misalnya teman-teman masih tidak sanggup nih untuk berbicara di depan banyak orang, ya udah di depan cermin bicara
sama dirinya sendiri. Nah, itu biasanya bisa melatih kemampuan teman-teman atau membiasakan mulutnya teman-teman untuk lebih fleksibel berbicaranya. Kayak gitu. Tapi pada dasarnya kalau HRD-nya profesional, HRD-nya punya kompetensi yang baik, mereka akan berusaha untuk membuat suasananya cair yang bisa bikin kamu lebih leluasa untuk bercerita. Kayak gitu. Makanya tujuan kami tuh kayak misalnya, gimana kabarnya hari ini? Sudah makan belum? Nah, itu sebenarnya untuk mencarikan suasana teman-teman. Karena kalau biasanya kami udah menanyakan itu, biasanya itu mereka, oh iya, HRD-nya cukup friendly. Tapi ada juga HRD, gimana kabar kamu? Mana? Kayak gitu-gitu yang kayak cuek, terus notasi apa, intonasi bicaranya bikin tertekan. Nah, ya udah, wassalam bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Kayak gitu. Ada lagi yang mau Oke. ditanyakan? Kak, saya mau bertanya. Boleh. Oh ya, sebentar dulu. Untuk Kak Welen gimana? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Iya, Kak, sudah. Oke, kita lanjut ya. Ini saya yang pilih ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Untuk boleh Kak Sepriana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan nama saya Sabrina Putri. Saya ingin bertanya, Kak. Silakan. Saya kan lulusan akuntansi, cuman sekarang kerja di bidang hukum. Hmm. Untuk melanjutkan ke pekerjaan yang sesuai dengan jurusan itu kira-kira bisa nggak, Kak? Bisa dong. Bisa, asalkan teman-teman memiliki kompetensi yang dibutuhkan posisi itu. Jadi ya udah saring atau filter kompetensi-kompetensi yang teman-teman yang bisa jadi relate dengan posisi apa tadi yang ingin dilamar Akuntansi, dari bidang, bidang keuangan. Kalau pengalaman sekarang bagian hukum. tapi background pendidikannya akuntansi. Iya, background-nya Dan ada. oke, backgroundnya akuntansi dan pengalaman kerjanya di bagian hukum. Iya, benar. Posisinya apa di bagian hukumnya? Di kantor notaris. Oh, kantor notaris. Nah, Apa pekerjaannya apa tuh? kalau itu biasanya eh Kayak admin gitu ya? mengurus sertifikat, iya, kayak admin gitu. Oke, bisa. Berarti ya udah nggak masalah. Walaupun perusahaannya mungkin bukan bergerak di bidang accounting atau misalnya posisinya tidak relate dengan accounting, tapi menurut aku sih untuk pengadministrasian itu cukup banyak juga ya yang digeluti sama sarjana-sarjana akuntansi. Jadi nggak masalah, bisa switch karir ke situ. Berarti kalau misalkan mau buat lanjutin kerjaan di bidang akuntansi, boleh, Kak? Boleh banget, boleh, boleh, boleh. Ya, Jadi yang penting kita punya sertifikatnya. betul. Jadi yang paling penting adalah sertifikat kompetensi atau pelatihan-pelatihan yang pernah kami ikuti itu berguna banget teman-teman. Kalau kamu misalnya tidak bekerja dengan bidang yang sama atau bidang yang selaras dengan jurusan kamu. Hmm, ya, Kak. Gitu. Oke, gimana Kak Seprina? Udah puas atau masih mau bertanya lagi sama Kak Oke, Alun? aku Nah, terbuka banget sih. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya karena aku Ya, juga masih free. betul. Mumpung lagi free dan gratis ya Kak ya? Iya. Boleh. Sudah puas Kak Sabrina? sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Boleh untuk Kak Vina Silvia nih yang on cam duluan nih ya. Yang on cam aku pilih dulu nih. Kalau nggak on cam, nggak aku pilih. Nah, oke dulu tuh teman-teman. Ya ini sekalian sama buat absen ya. Amanah dari Kariska nih ya. Nanti kalau nggak absen, nanti dimarahin Kariska loh. Nah, 15 sih. oke. Oh iya teman-teman, kadang aku sangat free kalau teman-teman juga mau diskusi di sosial media. Jadi teman-teman bisa follow saya di Instagram atau bisa di follow di TikTok. Kayak gitu. Apaan tuh Kadang TikTok juga sama IG-nya Kak? aku ada nanti di IG aja dulu. Biar aku punya link in bio IG itu bisa teman-teman akses ke TikTok. Nah, kadang juga aku review CV 5 CV per minggu. Jadi teman-teman bisa jadi CV-nya aku review. Kayak gitu. Tuh, mumpung ada
kesempatan ya Kak ya. Betul, manfaatkan teman-teman. Review CV-nya berbayar atau gratis nih Kak? Gratis dong. Gratis tuh. Langsung gaskan sih kalau dari aku. Iya, benar-benar. Oke, kita langsung lanjut aja ya Kak. Kak, ini Vina kayaknya udah nungguin nih. Nggak sabar ya Kak ya. Boleh Gas, ya gas. Kak. Oke, mau bertanya nih Kak. Boleh, Eh, silakan. jadi gini, kan misalkan udah dipanggil tuh, udah dipanggil, udah interview, udah tes, udah sampai nego gaji gitu, tinggal tanda tangan kontrak. Tapi di situ nggak ada kepastian tuh, nunggu lama itu karena apa sebabnya? Oke, nunggu lama. Ini paling sering sih sebenarnya. Dan itu udah dipastikan diterima, tinggal nunggu kapan bisa masuk gitu, tapi nggak ada info juga. Oke, itu udah berapa lama nunggunya? 1 tahun. Wow, 1 tahun. Iya, Agak ngeri ya. kayak di ghosting kan? Iya, benar-benar. Tapi kamu udah pernah tanyain ke HRD-nya nggak? Udah pernah, katanya tunggu dari pusat, gitu-gitu terus jawabannya. Oke. Ya udah, kalau segitu lama, kalau aku sih maksimal 2 minggu ya. Kalau udah 2 minggu, mending cari opsi lain. Kayak sambil nunggu informasi dari sini, kamu juga coba opsi lain karena bisa jadi kamu dijadikan cadangan. Jadi Gitu. ada pengganti gitu ya? Betul, mungkin bisa jadi dia punya kandidat prioritas, atau misalnya, oh ternyata nggak jadi ngerekrut. Atau misalnya kemarin ada kandidat atau karyawannya yang ngajuin resign, tapi batal. Bisa jadi orang dalam juga nggak sih? Bisa, bisa kan orang Karena dalam kan juga. lebih Nah, banyaknya begitu ya, tersingkirkan oleh orang dalam gitu. nah gitu teman-teman ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan. Salah satunya adalah orang dalam. Tapi itu beda-beda ya tiap perusahaan. Di perusahaan aku sendiri, entah direktur aku yang minta, supervisorku, manajerku, proses seleksi. Aku nggak akan bela orang dalam ini. Kenapa orang dalam biasanya banyak yang lulus? Karena biasanya mereka punya kompetensi. Jadi orang ini punya orang dalam. Ternyata aku cari tahu, oh gini orangnya di mana. Terus pengalaman kerjanya apa. Jadi aku udah banyak tahu, ya udah aku nggak usah lanjutin proses yang lain, aku rekrut aja langsung ini. Karena sudah jelas kompetensinya apa. Tapi kalau nggak punya kompetensi, tetap ikut proses seleksi. Kayak Berarti gitu. kalau udah menunggu lama, dinyatakan udah gitu, nggak usah berharap lagi ya? Daripada kamu kecewa, menunggu 10 tahun nggak lulus-lulus, mending cari opsi lain. Iya kan? Terus, Pada manusia akan kecil ya Kak. iya, kayak gitu sih. Berarti ya paling kalau nunggunya lama, udah ikhlaskan saja gitu ya? Betul, paling lama 1 bulan. Kalau 1 bulan gak ada informasi, cari pekerjaan lain. Banyak pekerjaan yang bisa kamu dapatkan. 1 tahun loh. Iya, lama banget. Padahal Semangat udah ya. Lebaran lagi ya, sampai lebaran lagi. Iya, Iya, 2 lebaran loh. Bisa-bisanya. oke, Gitu. makasih Kak. Sama-sama. Oke, Kak Vina sudah puas jawabannya Kak? Puas. Kalau kurang bisa kunjungi IG-nya tuh sama LinkedIn-nya ya. Iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, mungkin ini kita jawabin semua aja ya Kak, yang raise hand boleh buat tanya aja ya, soalnya lumayan ya ada beberapa lah. Boleh, silakan. Oke, dari Kak Nur Hakim, boleh. Ya, halo Kak, kedengeran nggak? Kedengeran. Saya ingin bertanya, sebelumnya kan saya ngampus juga ya, terus sambil kerja. Di kerjaan sekarang ya kayak udah 4-5 bulanan. Niatnya sih emang pengen cari lagi. Gimana ya kalau misalnya ketika interview saya bisa mendapatkan kayak salary yang lebih besar dari yang sekarang itu, ngomongnya gimana dan apakah saya perlu memberitahu
ketika saya kuliah atau enggak, karena di kantor yang sekarang ketika di awal saya interview saya nggak ngomong saya kuliah gitu. Oke, kalau aku sih, teman-teman ingat, kami juga memperhatikan berapa lama teman-teman bekerja di salah satu tempat. Kalau masih 5 bulan baru teman-teman udah resign, aduh, itu bisa jadi tanda-tanda teman-teman. Jadi kalau menurut aku sebaiknya tahan dulu sampai 1 tahun. Karena sangat-sangat tidak disarankan kalau usia pekerjaan kamu masih beberapa bulan. Kamu biasa memprediksi bahwa oh ini orangnya kutu loncat nih. Nanti di perusahaan ini bisa cuma 1-2 bulan. Gitu ya udah, bertahan dulu 1 tahun atau 2 tahun. Kecuali ada hal-hal yang bisa jadi akan mengganggu psikologis kamu atau mengganggu diri kamu secara fisik. Jadi misalnya jam kerjanya 12 jam dengan gaji 50.000, ya udah itu kan nggak masuk akal, bisa bikin meninggal misalnya. Atau misalnya iya kan gitu ya, biasa ada banyak pekerjaan yang kayak gitu. Kemudian ada yang kayak, oh ya kerjanya 24 jam mungkin, atau sip-sipan, atau misalnya, oh ya orang tua saya sakit dan saya harus pulang kampung, nah itu enggak jadi masalah. Tapi kalau karena salary kamu berhenti, apalagi kalau salary-nya misalnya sekitar ya 3 juta atau berapa, nah itu ya udah tahan-tahan aja dulu 1 tahun. Nah, untuk teman-teman yang udah terlanjur resign dan ingin mengajukan gaji yang lebih tinggi daripada tempat sebelumnya, teman-teman harus menyesuaikan juga. Jadi teman-teman harus riset tentang berapa sih salary atau gaji yang biasanya dimiliki untuk posisi itu. Yang pertama itu riset dulu gaji. Kemudian kamu bisa riset tentang nilai UMP atau UMR yang ada di daerah kamu. Itu bisa jadi poin juga untuk menyesuaikan. Jadi kalau kamu nggak tahu ingin mengajukan ekspektasi gaji berapa, ya udah kamu bilang aja sesuai UMR. Nah, tapi kami biasa itu adalah salah satu jebakan juga. Kami biasa nanya balik, UMR yang kamu ketahui berapa atau UMK yang kamu ketahui berapa. Biasa tuh ada yang udah kebingungan, nggak tahu jawab. Gitu. Jadi kamu harus tahu juga poin UMK atau UMR yang ada di daerah kamu. Kemudian kalau kamu misalnya udah riset berapa gaji untuk posisi itu, dapat nilai UMP, kamu bisa juga menyesuaikan dengan kebutuhan kamu di daerah kamu tinggal. Jadi misalnya kamu makan sehari berapa, hitung dalam 1 bulan berapa. Kemudian berapa yang kamu ingin spend atau ingin simpan. Kemudian berapa biaya transportasi dan lain-lain. Nah, itu hitung. Kemudian kamu bisa menjadikan itu acuan dalam penentuan benefit yang kamu dapatkan. Jangan langsung bilang, oh Kak, aku mau 10 juta, pengalaman 5 bulan. Wah, nggak bisa lulus. Itu nggak bisa. Langsung di blacklist. Kayak gitu, Hakim. Halo Kak. Masih ada? Sebenarnya saya nggak resign deket-deket ini sih, mungkin kayak emang mau setahun dulu. Tapi tuh kayak sebelumnya saya tuh muncul pikiran mau resign karena manajer accounting-nya tuh hilang kabar, lebih ke arah resign. Terus nggak nge-hire manajer lagi. Jadi semua beban manajer ini job desk-nya dilempar ke saya semua, tapi tidak dengan salary-nya gitu. Tapi emang tetap mungkin berarti tahunin dulu sih. ya kalau aku sih sarannya setahun dulu. Berarti kok ya tapi salary-nya gitu ya? Maaf Kak, suaranya putus-putus. Oke, jadi kamu nambah job desk tapi salary-nya gitu-gitu aja. Iya. Oke, kamu bisa sih, bisa jadi pertimbangan juga. Ya udah tahan aja dulu ya 1 tahun supaya HRD-nya juga nggak kesusahan cari pengganti kamu. Ya, oke siap Kak. Makasih ya. Gitu. Siap. Ada lagi yang mau ditanya?
tanyakan kawan-kawan. Mungkin 945 kita 945 845 berarti ya Iya, oke. 45 dari sana. cukupkan gitu ya, Kak ya? Q&A-nya ya? Oke. Iya benar. Untuk Jadi kita Kak Nur manfaatkan Hakim, 15 menit ini. oke. Untuk Kak Nur Hakim udah cukup jawabannya? Oke, kita lanjut aja ya. Untuk Cukup untuk dong. Kak Rizka Herlianti boleh, untuk on mic boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Kak Rizka. Kak Ahlun, saya mau tanya nih, kan di CV itu udah ada ya kayak pengalaman kerja kita tuh sebagai apa. Nah, terus fungsinya portofolio itu untuk apa ya? Apa harus Nah, apa harus bikin lagi portofolio atau bagaimana? aku sih nggak terlalu Makasih. untuk posisi tertentu, mungkin portofolio berguna. Jadi misalnya posisi desain grafis atau ilustrator atau misalnya digital marketing itu bagus kalau punya portofolio. Tapi kalau bidang-bidang lain itu nggak terlalu penting sih, karena kan udah dijelasin di CV. Terus lampiran sertifikatnya juga biasanya sudah ada. Jadi nggak terlalu nggak terlalu diperlukan. Tapi kalau kamu memasukkan portofolio juga nggak apa-apa, nggak masalah juga. Oh, Gitu. berarti kalau misalnya double juga nggak apa-apa. Kalau misalnya salah satu cuma di CV aja juga nggak apa-apa gitu berarti ya? Ya, betul, nggak jadi masalah. Oh, oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Oke, kita lanjut aja ya biar cepet. Langsung buat Kak Nadia Dwi Puspita, boleh on mic ya Kak? Kalau boleh juga on cam nih. Oke, di sini pada jomblo ya? Nggak malam mingguan. Oh, ketahuan deh. Oke, Kak. Kan Makasih ya, demi Kak. pelatihan. Maaf, aku izin off Iya. cam soalnya kalau on cam kelempar. Siap-siap. Oke. Makasih Ibu MC untuk kesempatannya. Kak izin bertanya. Jadi kan karena aku ini fresh graduate ya, Kak. Nah, pengalaman Iya. kerjanya itu kalau karena kebetulan aku dari jurusan akuntansi, magang tuh 3 bulan. Nah, sedangkan waktu pas aku kuliah tuh aku jadi asisten dosen, terus asisten lab sama ngajar privat. Jadi kalau yang selini di jurusan akuntansi itu magangnya cuma 3 bulan, sedangkan untuk ngajar-ngajar tuh kurang lebih 2 tahun gitu ya, Kak. Nah, aku tuh beberapa kali apply kerja, kalau yang di kayak aku daftar jurusan admin tuh kadang cuma sampai tahap wawancara atau cuma CV pun gak dilirik gitu, Kak. Tapi kalau misalnya aku daftar kayak misalnya di guru atau di pendidikan tuh suka lolos aja gitu, Kak. Nah, sedangkan aku tuh pengennya selini gitu, Kak, pengennya di jurusan admin. Nah, kalau di CV itu baiknya aku tuh nulis yang selini aja atau semua pengalaman kerja aku sih, Kak? Gitu, Kak. Kalau Kasih, Kak. Oke, Nadia. Jadi kalau dari aku sih ya udah karena kamu belum punya pengalaman langsung di bagian accounting ya tadi. Iya, Kak. Kamu belum punya bagian pengalaman kerja di accounting, banyaknya di guru, nggak apa-apa, masukin aja pengalaman kamu sebagai guru. Nah, tapi saran aku, kamu bisa mengikuti pelatihan yang tersertifikasi. Jadi ikuti pelatihan yang tersertifikasi BNSP, itu bisa menunjang. Kalau misalnya kamu nggak punya pengalaman kerja di posisi itu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah masuk di proses interview, berarti CV kamu lolos. Ya udah coba lagi aja ke perusahaan-perusahaan yang lain. Kayak gitu, Jis. Kayak itu sih saran aku. Karena ya jangan lupa kalau misalnya kamu melamarnya, ya udah perbanyak melamar di posisi yang bukannya untuk fresh graduate. Kalau yang berpengalaman bisa jadi memang kesempatannya cukup kecil. Oh, jadi apa ya, bukannya gimana-gimana gitu ya, Kak. Berarti kalau sekarang kan kalau kita apply kerja tuh rata-rata di pamfletnya tuh, di flyer-nya tuh udah langsung gitu ada tulisan, minimal 1 tahun pengalaman, minimal 2 tahun lah. Kita baru fresh graduate gitu kan, tapi kadang juga tertahan di umur gitu, Kak. Kayak maksimal, segini, tapi udah harus punya sertifikat ini, itu. Berarti baiknya mending gak usah ngelamar aja gitu ya, Kak, daripada sakit. Oh iya bisa, benar, daripada sakit hati ya udah jangan. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya daftarnya online yang tidak membutuhkan biaya banyak,
nggak masalah daftar sebanyak-banyaknya, manfaatkan. Tapi kalau misalnya kamu mendaftarnya manual, bawa berkas langsung ke perusahaannya, ya udah pikir-pikir dulu, kayak gitu. Intinya harus semangat, banyak pelatihan gratis, bahkan teman-teman untuk sertifikasi BNSP itu banyak diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan daerah kalian. Itu gratis biasanya. Ya udah ikut itu aja. Itu berguna banget buat teman-teman. Oke, makasih banyak, Kak. Oh iya, Siap. Kak, Ya. boleh minta nggak IG-nya? Aku mau lihat dong konten-kontennya. Boleh. Mana ya aku spill? Aku ganti nama aja deh jadi nama IG. Oh iya, boleh. Spilling ini juga, Kak. Oke, teman-teman boleh klik link yang ada di bio IG, itu tersambung semua dengan LinkedIn, TikTok, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus di sana juga ada review CV gratis, jadi teman-teman boleh klik link yang ada di bio aku, terus klik review CV gratis di bagian bawah. Nah, itu biasanya aku review 5 CV per minggu. Itu kalau aku nggak padat, aku biasanya review langsung di email. Itu nama IG saya. Oke, masih ada teman-teman, masih ada 10 menit nih. Masih Aku banyak sih, boleh Kak. tanya dong, Kak. Dari tadi soalnya. Oh ya udah boleh, Kak Ari, silakan. Jadi gini, Kak. Saya kan sebelumnya pernah diinterview untuk bagian accounting. Terus saya dapat pertanyaan, jika ada uang masuk dan kita tidak tahu sumbernya dari mana, kita masukin ke akun apa? Jawaban apa sih yang diinginkan seorang HRD jika dapat pertanyaan seperti itu? Oke, jadi itu pertanyaan untuk menggali integritas kamu. Integritas itu masuk. Kemudian yang kedua adalah untuk menggali kompetensi kamu. Karena mungkin ada beberapa aplikasi yang teman-teman perlu ketahui ketika ada permasalahan terjadi. Itu betul nggak ada aplikasi yang sejenis itu nggak? Ada sih. Nah, ya udah, bilang aja kalau teman-teman punya pengetahuan tentang aplikasi itu, jelasin aja. Nah, ini untuk menggali, oh iya, ternyata kamu bisa atau paham tentang aplikasi itu. Tapi ada juga mungkin yang kayak, oh itu masukin di mana ya? Otomatis kan, oh dia tidak tahu aplikasi. Ya udah nggak lulus. Kayak gitu. Jadi, itu untuk menggali integritas, menggali skill dan kompetensi kamu juga. Itu yang diharapkan HRD. Sebenarnya Untuk, waktu itu saya punya 3 jawaban, cuma saya pilih 1, Kak. Yang pertama saya punya jawaban modal. Yang kedua itu bisa buat buku fiktif. Cuma nantinya kan kalau bikin buku fiktif itu berkaitannya kan sama auditor. Nah, kalau yang ketiga itu di penjualan. Itu bisa meningkatkan penjualan untuk menarik investor. Sebenarnya dari 3 itu yang paling ngena gitu di HRD itu yang mana sih, Kak? Oke, sebenarnya kalau aku sebagai HRD-nya, aku tidak bakal terlalu memberikan pertanyaan teknis seperti ini. Biasanya tuh yang bertanya lebih teknis atau lebih spesifik seperti itu biasanya ke user. Jadi aku nggak terlalu bisa ngejawab bagian ini, soalnya aku tidak memiliki banyak kompetensi bagian itu, Ari. Oh, oke, Kak. Makasih ya, Kak. Siap. Ya udah teman-teman, maaf ya, karena kami juga sebagai HRD nggak terlalu bisa mendalami posisi kalian. Paling dasar-dasarnya aja, kayak misalnya aplikasi apa sih yang bisa kamu gunakan, skill kompetensi apa sih yang kamu punya, kayak gitu. Untuk lebih teknisnya kayak penggunaan aplikasinya, rumus-rumusnya, itu nggak terlalu. Kayak gitu. Bertanya boleh nggak? Tapi saya izin untuk outdoor karena sedang sakit. Oke, Masya Allah, siapa gila ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Rista. Kak, saya izin bertanya, jika HR itu tertarik dengan kita, itu tuh cara bicaranya atau cara ininya loh, apa ya, kayak terakhir sebelum Yes. mengakhiri interview itu bagaimana gitu. Terima kasih Kak.
Ini sih kadang unpredictable ya. Kadang kalau aku sendiri, kalau aku nih kandidatnya lulus, kan kalau misalnya aku pertimbangkan si kandidat, aku biasa bilang, baik, terima kasih, sesi interviewnya sudah selesai, silahkan ditunggu sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah ini kalau misalnya aku masih mempertimbangkan, tapi kalau aku bilang, baik, sesi interviewnya sudah selesai dengan muka ramah, kayak muka muka happy, silakan ditunggu informasinya 3 sampai 7 hari kerja. Nah, itu bisa jadi kandidatnya lulus. Tapi kalau ada tanda-tanda 2 minggu atau misalnya ya udah silakan ditunggu informasi lulus tidak lulusnya ya, bisa jadi itu tidak lulus. Jadi setiap HRD itu punya masing-masing karakteristik kayak gitu. Jadi aku nggak bisa memastikan bahwa oh HRD ini pasti gerak-geriknya seperti ini kalau tidak lulus. Kayak gitu karena banyak juga HRD yang suka ngeghosting, yang memberikan harapan palsu. Jadi aku nggak bisa ngebela, itu memang kejadian, tapi tidak semua teman-teman. Kayak gitu ya udah, kalau misalnya HRD-nya ngejanji, misalnya 1 minggu, ya udah 1 minggu kemudian kamu minta informasi, minta kejelasan dengan bahasa yang sopan. Jadi tanda-tandanya bisa jadi kayak lebih senyumnya lebih lebar, lebih ceria, atau bisa jadi bilang besok kalau misalnya lulus mungkin bisa diinformasikan besok. Nah itu kemungkinan besar lulus. Itu lebih cepat berarti lebih besar kemungkinannya untuk lulus. Lebih lama bisa jadi tidak lulus. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak, aku mau nanya boleh nggak? Boleh Laki. Wah namanya Laki nih, Masya Allah beruntungnya nanti. Oke, Siap, terima siap. kasih atas kesempatannya. Terakhir itu saya pernah ngikut interview, Kak. Nah, pas di interview itu, jadi saya tuh udah ngelakuin kemampuan saya dengan baik lah, kalau menurut saya. Nah, terus HR-nya itu kayak udah nanya sejauh, maksudnya kayak kalau Jabat misalkan kamu memandang. terima di sini, kamu ngekos atau enggak gitu. Terus misalnya, terus pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang kayak meyakinkan kalau kita tuh insya Allah lulus ya kan. Nah, tapi setelah itu tuh nggak ada kabar kan. Nah, itu gimana, Kak? Berarti dia mencari. Tapi kamu jawabnya apa pada saat itu? Pada Ya saat udah aku itu interview. Nah, aku coba nih interview. Laki, kalau misalnya kamu keterima di perusahaan saya, kamu rencananya tinggalnya di mana? rencana saya nanti akan riset sih, Pak. Riset dekat kantor ini ada kos-kosan yang lebih strategis atau enggak dengan jarak dari kantor. Kalau misalkan nanti belum menemukan, saya ke kosan teman saya dulu untuk beberapa hari atau minggu untuk mencari kosan gitu. Oke, berarti jawaban kamu ini belum pasti. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Coba langsung bilang, oh iya Kak, saya punya teman dan saya memang saat ini sedang ngekos, sedang tinggal di situ. Jadi sambil tinggal di situ, saya juga nyari tempat tinggal dekat dengan kantor ini. Kalau kamu memakai kemungkinan, bisa jadi kami kontrak kamu besok, tiba-tiba besoknya udah kabur. Karena kamu nggak jelas tempat tinggalnya. Kayak gitu. Jadi berikan jawaban yang pasti. Jangan mungkin bisa jadi atau saya ini dulu. Karena itu tidak pasti. Kami butuh kepastian juga. Kandidat juga butuh kepastian. Sama-sama butuh kepastian. Kayak gitu Laki. Jadi berikan kepastian. Oke, Kak. Terus mau nanya lagi ya, kalau misalkan nih di CV, waktu itu saya pernah punya pengalaman kerja, tapi tuh cuma 3 bulan. Karena waktu itu menurut saya atasannya tidak sesuai dengan yang dia bicarakan saat interview. Kayak gajinya itu tidak sesuai yang dia bicarakan sama bonus. Terus kalau di rumah tuh tetap buka laptop dan ngecek gitu loh, Kak, sebagai admin online shop gitu. Nah, terus itu tetap taruh di CV atau enggak, Kak? Atau taruh di CV-nya tuh tulisnya tambahin intern atau gimana? Itu cuma 3 bulan sih, Kak. Kalau aku sih nggak disarankan guys. Apalagi alasan resignnya karena tidak sanggup dengan atau misalnya tidak merasa bahwa apa yang dijanjikan pada saat offering itu ternyata berbeda dengan yang terjadi. Nah, kalau aku sih nggak usah masukin. Tapi kalau kamu nggak punya pengalaman kerja sama sekali, boleh silahkan. Kayak gitu. Kenapa? Karena itu bisa jadi red flag. Bisa jadi kami memprediksi bahwa oh ini orangnya suka pindah-pindah. Kayak gitu. Nah, kami akan memperkirakan kan biasa tuh ada
kayak kandidat, oh ya saya bisa bekerja di bawah tekanan. Nah ujung-ujungnya dibentak dikit nangis, atau misalnya nggak sesuai sedikit ngambek, ini dan itu. Nah itu yang kami bisa jadi pikirkan. Jadi kalau misalnya punya pengalaman kerja yang lebih lama, kamu mending masukin itu, tapi kalau tidak, ya udah masukin aja, coba. Oke Kak,